Pernahkah Anda memikirkan, bagaimana sebenarnya tubuh Anda memproses setiap gram gula dari makanan yang baru saja Anda konsumsi? Entah itu sepotong kue coklat atau semangkuk nasi ya. Tepat. Tubuh Anda itu punya sistem logistik yang luar biasa cerdas untuk memastikan energi didistribusikan dengan sangat presisi. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau sistem logistik ini mulai kacau balau? Itu analogi yang sangat pas untuk memulai pembahasan kita hari ini. Nah, dalam sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membedah tumpukan referensi medis kelas berat. Kita punya buku teks Farmakoterapi dari Dipiro edisi ke-11. Buku yang sangat tebal pastinya. Benar sekali. Lalu ada Pathology and Therapeutics for Pharmacists. Dan tentu saja pedoman klinis terbaru yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu ADA Standards of Care 2026. Dan buat Anda yang mendengarkan jangan khawatir, kita tidak akan sekedar membacakan angka-angka laboratorium yang membosankan. Sama sekali tidak. Seringkali ya, secara awam, diabetes itu cuma dilabeli sebagai penyakit gula darah tinggi. Padahal, kalau kita sungguh-sungguh melihat data klinisnya, gula darah yang tinggi itu cuma puncak gunung es. Cuma alarmnya saja ya? Betul, ini sebenarnya adalah gangguan metabolik masif yang menginvasi hampir seluruh organ tubuh Anda. Gula darah tinggi hanyalah alarm bahwa mesin utama di dalam sana sedang mengalami krisis yang sangat kritis. Karena kita tahu Anda ini tipe pendengar yang selalu haus akan wawasan medis, tapi mungkin tidak punya waktu luang untuk membaca ribuan halaman teks akademis. Nah, kita sudah merangkum intisarinya. Kita akan memberikan gambaran besarnya. Peta jalan kita hari ini cukup ambisius. Kita akan mengupas tuntas diabetes mellitus. Kita mulai dari etiologinya. Kenapa ini bisa terjadi? Iya, lalu masuk ke patofisiologi tentang apa yang sebenarnya rusak di dalam. Sampai ke tujuan terapi, dan tentu saja membedah gudang persenjataan farmakologi kita. Betul sekali. Kita akan melihat pengelompokan obat, terus bagaimana mereka bekerja secara farmakodinamik di tingkat seluler, dan karakteristik spesifik dari masing-masing agen tersebut. Mari kita mulai dari fondasinya dulu. Perbedaan mendasar tipe 1 dan tipe 2. Dulu kan kita sering pakai analogi usang tentang kunci dan gembok ya? Yang mungkin terlalu sederhana untuk pendengar kita. Sangat sederhana. Jadi coba deh bayangkan resistensi insulin pada tipe 2 itu seperti sistem alarm notifikasi di ponsel seluler Anda. Oke, bagaimana itu kerjanya? Ketika Anda terus-menerus dibombardir oleh ribuan notifikasi, atau dalam hal ini asupan gula dan kalori berlebih, sel-sel tubuh Anda akhirnya merasa muak. Mereka mengaktifkan mode do not disturb ya? Tepat. Insulinnya masih ada di sana, masih mencoba mengirim sinyal. Tapi sel-sel Anda pada dasarnya telah memute notifikasi tersebut. Analogi yang jauh lebih relevan untuk menggambarkan masalah di tipe 2. Nah, jika kita tarik garis perbedaan patofisiologinya, pada tipe 1 masalahnya bukan di notifikasi yang diabaikan. Tapi pabriknya yang bermasalah. Pabrik pembuat sinyalnya yang hancur total. Terjadi defisiensi insulin absolut karena pankreas benar-benar berhenti memproduksi. Sementara tipe 2, Sementara pada tipe 2, seperti analogi ponsel tadi, pabriknya masih bekerja, tapi terjadi defisiensi insulin yang sifatnya relatif. karena selnya resisten tadi ya. Benar, dan itu perlahan-lahan membuat pankreas kelelahan bekerja terlalu keras dan akhirnya ikut rusak. Menarik. Mari kita bedah tipe 1 lebih dulu. Kita semua tahu kan, ini diklasifikasikan sebagai penyakit autoimun. Iya, itu pemahaman umumnya. Tapi ketika saya membaca literatur patologi and therapeutics, ada detil patologi yang cukup mengejutkan loh. Selama ini banyak yang mengira antibodi lah yang membunuh sel beta pankreas. Padahal mekanismenya jauh lebih brutal dari sekedar antibodi. Memang benar kan? Sangat benar. Secara etiologi, tipe 1 ini muncul dari kombinasi genetik dan lingkungan. Anda mungkin membawa semacam barcode genetik yang rentan. Yang dikenal dengan antigen HLA, DR3 dan DR4 itu? Betul. Lalu datanglah pemicu dari luar seperti infeksi virus ringan yang membingungkan sistem imun Anda. Tapi temuan patologis yang Anda sebutkan tadi memang sangat menarik. Soal peran antibodinya? Iya. Meskipun kita menemukan antibodi pada sekitar 80% pasien, antibodi ini ternyata bukan pembunuh utamanya. Wah, lalu siapa eksekutornya? Kehancuran pankreas sebenarnya dimediasi langsung oleh invasi sel inflamasi, yaitu sel T. Ini proses yang disebut insulitis.
Jadi antibodi itu ibaratnya cuma penonton yang menyoraki dari pinggir lapangan ya, sementara sel T adalah eksekutor langsung yang menghancurkan pabrik pembuat insulin Anda. Analogi yang sangat akurat. Sel T yang melakukan pekerjaan kotornya. Luar biasa. Nah, sekarang kita beralih ke tipe 2, yang M mendominasi 90 hingga 95% kasus di seluruh dunia. Mayoritas pasien berada di kategori ini. Ada satu konsep dari etiologinya yang sangat menarik dari referensi kita. Hipotesis thrifty gene atau gen hemat. Konsep evolusi yang sangat ironis, bukan? Sangat ironis. Bayangkan nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Mereka yang bisa bertahan hidup dari musim dingin dan kelaparan panjang adalah individu-individu yang gennya sangat efisien dalam menimbun lemak. Dari asupan makanan yang sangat sedikit. Benar. Masalahnya, gen penyintas yang luar biasa ini masih ada di tubuh Anda sekarang. Di dunia modern, di mana kita bisa memesan martabak manis jam 2 pagi lewat ponsel, Sangat mudah mendapatkan kalori. gen super efisien ini berubah menjadi bumerang. Ia memicu obesitas abdominal yang menjadi cikal bakal resistensi insulin. Dan begitu resistensi insulin ini dimulai, efek dominonya sangat mengerikan. Disinilah kita harus membahas teori dari Dr. Ralph DeFranzo yang sangat monumental. Oh ya, oktet mengerikan. Atau the ominous octet. Tepat sekali. Ini mengubah cara pandang medis secara drastis, karena DeFranzo membuktikan bahwa tipe 2 bukanlah sekedar pankreas yang mogok kerja. Tapi ada kerusakan di tempat lain. Ada 8 cacat utama di berbagai organ yang terjadi secara bersamaan. Sebuah pemberontakan sistemik jika Anda mau menyebutnya begitu. Nah, kita seringkali cuma menyalahkan pankreas kan? Tapi DeFranzo menunjuk hidung organ-organ lain juga, termasuk hati, ginjal, dan bahkan otak kita. Mari kita urai sedikit implikasi dari oktet ini. Boleh. Misalnya hati. Di saat gula darah Anda sudah tinggi, hati bukannya berhenti memproduksi gula, ia malah menjadi pabrik gula yang lepas kendalikan. Tepat sekali. Normalnya, insulin memberitahu hati, kita sudah punya cukup gula dari makanan, berhenti memproduksi. Tapi karena resistensi, sinyal itu tidak sampai. Hati tidak mendengar sinyal itu. Ia terus memompa glukosa ke aliran darah, bahkan saat Anda sedang tidur nyenyak. Gila ya? Belum lagi sel alfa di pankreas yang memproduksi terlalu banyak glukagon. Hormon yang fungsinya menaikkan gula darah. Ini seperti menginjak pedal gas dan rem secara bersamaan, tapi remnya blong. Dan organ lain ikut memperparah. Ginjal Anda juga ikut-ikutan melakukan sabotase. Ia menyerap kembali gula tersebut ke dalam darah. Dan yang paling gila dari oktet mengerikan ini menurut saya adalah peran otak. Disfungsi neurotransmitter membuat otak Anda kehilangan kemampuan untuk memberikan rasa kenyang. Jadi Anda makan banyak, tapi otak Anda berteriak bahwa Anda sedang kelaparan. Terus jangan lupakan otot dan sel lemak yang menolak menyerap glukosa. Defisiensi hormon inkretin di usus juga yang normalnya bersiap menyambut makanan, serta peradangan sistemik di seluruh tubuh. 8 masalah sekaligus ya. Inilah mengapa penyakit ini sangat sulit ditaklukkan jika kita hanya bergantung pada satu jenis intervensi. Harus diserang dari berbagai sudut. Dan ada fakta dari buku Dipiro yang cukup resahkan. Kegagalan fungsi sel beta di pankreas ini ternyata bersifat progresif. Artinya kondisinya akan terus menurun seiring waktu. Iya, Anda kehilangan sekitar 5 hingga 7% fungsi pankreas per tahun. Dan 2 tersangka utamanya adalah glukotoksisitas dan lipotoksisitas. Pada dasarnya, ketika gula darah dibiarkan kronis di atas 140, gula itu sendiri berubah menjadi racun. Racun yang membunuh sel beta itu sendiri. Ditambah lagi dengan racun dari tumpukan asam lemak. Paradoks yang menyedihkan adalah sel beta yang sedang keracunan ini pada akhirnya semakin sedikit melepaskan insulin. Justru di saat tubuh Anda sedang sangat membutuhkannya. Belum lagi fakta bahwa seiring matinya sel beta, tubuh Anda juga kehilangan hormon penting bernama amylin. Amylin ini fungsinya buat apa normalnya? Normalnya, hormon ini disekresikan bersama insulin untuk memperlambat pengosongan lambung. Tanpa amylin, makanan meluncur begitu saja ke usus. Menciptakan lonjakan gula yang masif tepat setelah Anda makan ya. Sangat presisi, dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan fundamental tentang tujuan terapi. Iya, dengan semua kerusakan sistemik ini, untuk apa sebenarnya kita berjuang menelan tumpukan obat setiap hari? Apa yang coba kita hindari di sini? Ini tentang mencegah tubuh Anda menghancurkan jaringannya sendiri. Jika kondisi hiperglikemia ini tidak diintervensi, glukosa yang membanjiri darah akan mulai melakukan glikasi.
Glikasi ini pada dasarnya adalah gula yang menempel pada protein, kan? Iya, dan mengubah strukturnya. Bayangkan ini seperti karamelisasi yang merusak integritas pipa-pipa pembuluh darah kecil Anda. Dan dari referensi kita juga menyebutkan soal jalur poliol, semacam sistem cadangan untuk memproses gula berlebih. Yang sayangnya justru menghasilkan produk sampingan berupa limbah beracun. Limbah ini secara harfiah merusak konduksi saraf Anda. Mengerikan. Dan jika kita hubungkan ke implikasi dunia nyatanya, kerusakan pipa pembuluh darah dan saraf inilah yang bermanifestasi sebagai komplikasi mikrovaskular. Seperti kehilangan penglihatan, ginjal yang berhenti berfungsi, hingga amputasi ekstremitas. Belum lagi komplikasi makrovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Makanya pedoman ADA 2026 menegaskan bahwa tujuan terapi saat ini adalah pendekatan ganda. Kontrol glikemik yang optimal sekaligus secara agresif memangkas faktor resiko kardiovaskular. Tapi di dalam pedoman ADA 2026 itu ada satu istilah yang sangat menohok. Therapeutic inertia atau kelambanan terapeutik. Ini pada dasarnya adalah teguran keras bagi dunia medis. Sangat keras. Kelambanan terapeutik ini terjadi ketika dokter atau pasien ragu-ragu untuk meningkatkan dosis. Atau menambah kombinasi obat meskipun target terapi jelas-jelas tidak tercapai. Karena diabetes adalah penyakit progresif, obat yang sempurna untuk Anda 3 tahun lalu Sangat mungkin sudah tidak memadai hari ini, kan? tepat. Dan untuk melawan kelambanan ini, ADA 2026 sangat mendorong apa yang disebut person-centered care. Jadi protokolnya tidak lagi sekedar mengejar satu angka ajaib yang sama untuk semua orang. Penggunaan pemantauan tren gula darah secara real-time atau CGM sekarang sangat dikedepankan. Targetnya dinavigasi berdasarkan preferensi Anda. Termasuk risiko penyakit jantung dan toleransi Anda terhadap efek sampingnya. Benar, cara kita merawat pasien berusia 75 tahun dengan riwayat jantung pasti jauh berbeda dengan pasien 45 tahun yang baru terdiagnosis. Kita menggeser fokus dari mengobati angka di kertas menjadi mengobati individu yang memiliki penyakit tersebut. Sempurna. Berbicara soal mengobati, mari kita masuk ke bagian yang paling epik. Gudang persenjataan farmakologi kita. Ini bagian yang paling ditunggu. Saya suka membayangkan kelas obat-obatan ini layaknya karakter dalam game RPG atau role-playing game. Masing-masing punya keahlian tempur spesifik. Mari kita bahas pengelompokan dan mekanisme farmakodinamiknya. Kita mulai dengan karakter tipe base builder, para sensitizer. Di sini kita punya kelas thiazolidinediones atau TZD seperti pioglitazone. Kelas TZD ini beroperasi langsung di tingkat inti sel. Mereka berikatan dengan reseptor nukleer bernama PPAR gamma. Dan apa yang dilakukan reseptor ini? Sederhananya, obat ini memodifikasi ekspresi genetik sel Anda untuk memaksa praadiposit atau bibit sel lemak berdiferensiasi menjadi sel lemak yang matang di bawah kulit Anda. Tunggu sebentar. Mengubah gen untuk memproduksi lebih banyak sel lemak. Bukankah penumpukan lemak justru akar masalah yang memicu resistensi insulin pada tipe 2? Ini terdengar agak kontraproduktif ya? Pertanyaan yang sangat kritis. Disinilah letak keunikan karakteristiknya. Kita harus membedakan jenis lemak yang ada di tubuh. Oke, ada lemak jahat dan lemak baik. Lemak visceral yang membungkus organ dalam di perut Anda adalah lemak jahat yang memicu inflamasi dan resistensi insulin. Nah, TZD secara cerdik memindahkan asam lemak bebas dari area visceral yang berbahaya itu. Lalu dipindahkan kemana? Ditaruh ke dalam sel lemak subkutan di bawah kulit yang baru dibentuk tadi. Lemak subkutan ini jauh lebih jinak dan sensitif terhadap insulin. Jadi kita memindahkan racunnya ke tempat penyimpanan yang lebih aman. Betul sekali. Pantesan pasien yang minum ini sering mengalami kenaikan berat badan paradoksal ya. Berat badannya naik, lemak di bawah kulitnya bertambah, tapi secara mengejutkan sensitivitas insulinnya membaik drastis. Meski begitu, kita harus ingat efek sampingnya lumayan berat. Edema, perburukan gagal jantung dan risiko patah tulang kan? Ya, selalu ada kalkulasi resiko dan manfaat di setiap resep. Oke, beralih ke karakter berikutnya. Tipe brute force, para pemaksa sekresi insulin dari kelas sulfonylurea atau SU. Ini obat yang sangat klasik. Jadi intinya obat ini seperti hacker yang meretas sistem pankreas Anda. Kalau normalnya pankreas hanya bereaksi kalau ada makanan, sulfonylurea ini langsung membobol masuk dan memaksa pintunya terbuka. Kurang lebih begitu. Secara farmakodinamik, sulfonylurea mengunci diri pada reseptor SUR1 di sel beta. Dan ikatan ini yang menutup kanal kalium ya. Benar, ia mengubah muatan listrik sel.
Perubahan muatan ini memaksa kanal kalsium terbuka, kalsium membanjiri sel, dan pada dasarnya memaksa sel untuk memuntahkan semua cadangan insulinnya ke aliran darah saat itu juga. Tanpa ampun. Dan karena dia bekerja tanpa peduli apakah Anda baru saja makan sepiring nasi atau sedang puasa seharian, Efek samping terbesarnya adalah hipoglikemia parah. Gula darah Anda bisa anjlok drastis. sangat berbahaya kalau tidak hati-hati. Lalu, bagaimana dengan kelas sepupunya si meglitinides? Seperti nateglinide atau repaglinides? Mereka ini bisa kita sebut karakter tipe sniper. Meglitinides berikatan di area yang sangat berdekatan dengan tempat sulfonil urea bekerja. Mekanismenya pun hampir identik. Bedanya apa dong? Bedanya mereka masuk dan keluar dari sistem dengan sangat cepat, durasi kerjanya pendek. Jadi ini digunakan secara taktis khusus untuk memotong lonjakan glukosa ekstrim tepat pada saat Anda makan. Serangan taktis yang presisi. Sangat menarik. Sekarang kita masuk ke karakter Paladin, si ahli penyembuh multi-organ. Sistem inkretin, Ini mencakup GLP-1 receptor agonist seperti semaglutide atau liraglutide. ini adalah kelas obat yang belakangan ini sangat viral. Mengapa mereka begitu dipuja di dunia medis saat ini? Karena mereka bekerja mengatasi banyak aspek dari oktat mengerikan secara bersamaan. Secara struktur, mereka meniru hormon GLP-1 yang diproduksi usus Anda. Tapi dimodifikasi agar tidak mudah dihancurkan oleh enzim tubuh kan? Tepat. Keunggulan utamanya, mereka merangsang pankreas untuk merilis insulin, tapi sifatnya glucose dependent. Artinya mereka hanya memaksa keluar insulin jika mendeteksi gula darah sedang tinggi. Sangat benar. Pinter kan? Nah itu sangat pintar. Berarti kalau gula darah kita sudah normal, mereka otomatis berhenti menekan pankreas sehingga resiko hipoglikemianya sangat rendah. Tepat sekali. Selain itu, mereka membungkam produksi glukagon berlebih dari hati dan memperlambat pengosongan lambung. Dan yang paling dramatis, mereka menembus langsung ke sistem saraf pusat di otak untuk mengatur ulang pusat rasa kenyang. Makanya penurunan berat badan dari GLP-1 ini seringkali sangat masif. Dan bonus utamanya, data membuktikan mereka secara aktif melindungi kardiovaskuler dan ginjal Anda. Tapi dari buku di Piro ada catatan efek samping yang unik selain mual karena lambung yang diperlambat tadi. Oh iya, karena mayoritas obat ini disuntikan kan? Ada formulasi tertentu seperti mikrosfer polimer pada exenatide versi extended release yang dilaporkan bisa memicu terbentuknya benjolan kecil. Atau nodul di bawah kulit tempat suntikan ya? Ya, itu semacam reaksi lokal terhadap sistem pengantaran obatnya. Nah, masih di keluarga yang sama, kita punya DPP-4 inhibitors seperti sitagliptin. Jika GLP-1 Pandi adalah pahlawannya, DPP-4 inhibitors ini adalah pengawal pribadinya. Pengawal pribadi, analogi yang bagus. Maksudnya mereka melindungi hormon GLP-1 alami tubuh kita dari enzim pembunuh kan? Tepat sekali. Tubuh Anda memproduksi enzim bernama DPP-4 yang tugasnya menghancurkan hormon inkretin dengan sangat cepat. Obat kelas ini memblokir enzim tersebut nyaris 100% selama belasan jam. Dengan begitu, hormon GLP-1 alami Anda bisa bertahan hidup lebih lama dan bekerja menormalkan gula darah. Dan karakteristik obat ini sangat ramah loh. Bentuknya pil oral, tidak mempengaruhi berat badan, dan efek sampingnya sangat minim. Memang sih, secara teoretis ada potensi pengaruh imunologis, tapi secara klinis itu ternyata tidak relevan bagi pasien. Sangat praktis untuk penggunaan harian. Lanjut ke karakter favorit saya secara pribadi, sang bouncer atau tukang pukul. Pendekatan ginjal melalui SGLT2 inhibitor seperti empagliflozin. Mekanisme obat ini memang sangat elegan. Menurut saya sangat jenius, karena benar-benar keluar dari pakem tradisional yang selalu mengusik pankreas atau insulin. SGLT2 inhibitors ini bekerja sepenuhnya independen dari insulin. Mereka bekerja langsung di saluran pembuangan akhir Anda, yaitu tubulus ginjal. Obat ini menurunkan ambang batas ginjal dalam menyerap kembali glukosa ya? Betul. Alih-alih mengembalikan kelebihan gula ke aliran darah, ginjal Anda diperintahkan untuk membuangnya langsung melalui urin. Anda secara harfiah membuang kalori berlebih saat buang air kecil. Benar-benar mekanis. Tapi ada fakta fisiologis yang bikin saya penasaran nih. Kalau SGLT2 ini memblokir 90% glukosa yang disaring ginjal, secara logika, kita harusnya membuang hampir 170 gram gula setiap hari. Logikanya begitu ya. Tapi nyatanya tubuh kita tidak pernah membuang gula sebanyak itu kan? Mengapa demikian?
Karena tubuh manusia memiliki sistem kompensasi yang luar biasa tangguh. Begitu ginjal menyadari bahwa transporter utama SGLT2 telah diblokir, transporter cadangannya, Yaitu SGLT1, SGLT1 akan langsung bekerja lembur. Ia mengompensasi secara agresif untuk menyerap kembali sebagian gula yang lolos. hasilnya kita membuang seberapa banyak? Anda hanya membuang sekitar 75 hingga 85 gram glukosa per hari. Meskipun sudah dikompensasi membuang 80 gram gula per hari, itu tetap memberikan efek turunan yang fantastis ya. Tekanan darah turun karena gula menarik air keluar, terus berat badan ikut turun. Dan ada perlindungan luar biasa terhadap resiko gagal jantung. Luar biasa. Dan untuk melengkapi persenjataan, kita punya beberapa agen pelengkap. Ada alpha-glucosidase inhibitors seperti akarbose yang bertugas mencegat enzim pencernaan di usus. Sehingga karbohidrat terlambat diserap meski Anda harus berkompromi dengan efek samping perut kembung. Lalu ada dopamin agonis, seperti bromokriptin yang bekerja di otak meriset aktivitas saraf simpatis. Dan jangan lupakan senjata pamungkas kita. Insulin eksogen buatan. Ini adalah senjata nuklir kita. Obat paling absolut dan efektif untuk menurunkan glukosa dari angka setinggi apapun. Tapi tentu saja karena potensinya yang masif, penggunaannya butuh presisi militer. Untuk menghindari hipoglikemia yang bisa berakibat fatal ya. Betul, jika kita lihat lanskapnya sekarang sangat jelas bahwa mengelola diabetes modern bukan lagi tentang siapa yang bisa menurunkan angka glukosa secara paling agresif. Jadi ini soal melihat gambaran yang lebih besar. Dengan membedah kompleksitas oktet mengerikan dan memadukan kombinasi kelas obat inovatif seperti GLP-1 dan SGLT2 inhibitor, kita tidak hanya menambal gejalanya, Kita secara aktif mereparasi fungsi multiorgan ya. melindungi jantung dan ginjal Anda dari kerusakan dini, dan pada akhirnya memperbaiki kualitas hidup pasien secara utuh. Sangat mencerahkan. Ini mengubah cara pandang kita dari sekedar bertahan dari komplikasi menjadi mengendalikan arah kesehatan kita. Sebuah pergeseran yang sangat penting. Nah, sebagai penutup sesi eksplorasi mendalam kita, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda yang mendengarkan. Apa itu? Di dalam pedoman ADA 2026, terdapat sinyal kuat mengenai pergeseran paradigma. Para pakar mulai mengisyaratkan bahwa di masa depan, kita mungkin akan membuang jauh-jauh label usang tipe 1 dan tipe 2. Alih-alih klasifikasi akan didasarkan pada disfungsi seluler dan profil patofisiologi spesifik dari setiap individu ya. Bayangkan dampaknya. Dengan kemajuan pesat dalam rekayasa bioengineering sistem artificial pankreas otomatis hingga terapi genetik molekuler. Mungkinkah kita semakin dekat ke suatu era di mana manajemen diabetes tidak lagi bergantung pada rutinitas pil harian? Era di mana kita cukup menulis ulang perangkat lunak genetika pada pankreas Anda untuk mereset seluruh sistemnya. Sebuah masa depan yang sangat layak dinantikan. Pastinya. Teruslah kritis, perbanyak rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.